Shalom anak-anak semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Pasti luar biasa. Salam sehat untuk kalian semuanya ya. Nah, sekarang Miss ajak kalian untuk berikan senyum yang paling manis buat Miss dan Mister kalian yuk. Semuanya tersenyum yang paling manis. Dan juga kepada teman-teman kalian. Nah, semua bersukacita ya. Puji Tuhan. Tuhan memberikan waktu yang indah ini untuk kita bersama-sama mengikuti ibadah siswa kelas 1 sampai 3 SD Kristen Kalam Kudus Surakarta dengan tema Lost and Found. Nah, sebelumnya kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu. Mari anak-anak, Miss Novi ajak semuanya untuk bangkit berdiri. Yuk, semuanya bangkit berdiri. Ya, semuanya sudah bangkit berdiri. Dan angkat tangan semuanya. Kedua tangan diangkat. Pastikan tangan kalian tidak memegang apapun. Karena kita mau gunakan tangan kita untuk bertepuk tangan. Kita mau bergerak, memuji, meninggikan nama Tuhan. Semuanya siap? Siap ya? Mari kita semuanya memuji Tuhan dengan lagu Setinggi-tingginya Langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mari semuanya lebih semangat lagi ya. Semuanya tepuk tangan dulu. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Ya, beri kemuliaan buat Tuhan kita, anak-anak. Mari teman-teman kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah siswa. Kami akan memuji dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baik, sekarang kita akan menyiapkan persembahan kita. Apakah anak-anak sudah siap dengan persembahannya? Yuk, kalian ambil. Kemudian kita akan memberikan dengan hati yang penuh sukacita dan juga dengan tulus hati. Sambil kita akan memujikan Kau Penolongku. Ku taruh harapanku pada Yesus.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Jika sebentar kami mau memberikan persembahan kami, kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah memberi dan kiranya berkat-Mu turun atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari semuanya kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan memuji kasih Yesus manis dan indah. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh, oh, kasih Yesus. Dari awal ya. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, kasih Yesus. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh, oh, kasih Yesus. Oh, oh, kasih Yesus. Shalom, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, Mister harapkan semuanya tetap dalam kondisi yang sehat ya. Sudah siap untuk kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan? Iya, tetap setia dan semangat ya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami buka hati kami mau siap menerima setiap firman Tuhan hari ini hingga tertanam dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Anak-anak, tema firman Tuhan hari ini adalah lost and found. Artinya, hilang dan ditemukan. Ya, seperti yang terdapat dalam Alkitab tentang perumpamaan dirham yang hilang. Ada yang sudah pernah membacanya sebelumnya? Oke. Nah, firman Tuhan hari ini terdapat dalam kitab Lukas 15. Lukas 15 ayat 8 sampai 10. Oke, bisa dibuka dalam kitab Lukas 15 ayat 8 sampai 10. Nah, firman kita hari ini mengenai dirham. Tapi sebelumnya anak-anak, ya seperti yang kita ketahui, ada tentang cerita ya. Kalau kalian tahu ya, anting-anting harusnya apakah hanya kanan doang atau hanya kiri doang? Nah, harusnya sepasang ya. Kalau sepasang itu berarti kanan dan kiri. Dan itu artinya satu pasang. Baru bisa dipakai di telinga seorang wanita nih ya tentunya. Nah, Mister punya satu kisah dari seorang ibu yang kehilangan satu buah anting. Ya, pada saat itu ibu tersebut kehilangan satu antingnya. Nah, waktu kehilangan ini, ibu ini akhirnya mencari kemana-mana. Kemana ya antingku ini?
kemana ya? Kalau hanya satu, abis itu aku pergi kemana-mana juga nggak cocok kalau dilihat orang gitu kan. Kalau kalian nih, anting kalian hilang satu, kira-kira apakah kalian mencarinya atau tidak? Kalau ibu ini, bahkan dia mencarinya terus sampai berbulan-bulan ya. Hanya anting satu ini hilang, tapi dia mau mencarinya terus. Ibu tersebut masih memikirkan tentang satu buah anting yang hilang ini. Padahal kalau anting hilang, ya tinggal beli aja gitu ya. Tapi ibu ini enggak. Terus mencarinya hingga ketemu. Anak-anak, yang kita bahas hari ini juga sama. Yaitu tentang dirham yang hilang. Dirham ini seperti diketahui oleh banyak orang pada umumnya adalah mata uang dalam bentuk emas atau perak gitu ya. Nah, kini mata uang dirham ini adalah satuan mata uang Maroko atau di negara Arab itu adalah mata uangnya dirham. Perumpamaan tentang dirham yang hilang ini disampaikan langsung oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Di situ ada pernyataan siapakah yang tidak mencari dirhamnya yang hilang. Oleh sebab itu maka Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka. Ya, coba kita lihat sama-sama di Lukas 15 ayat 8. Tuhan Yesus berfirman, "Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan satu di antaranya tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya?" Melalui perumpamaannya, Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, perempuan manakah yang tidak mencari dirham yang hilang? Terus ada pertanyaan lagi, perempuan manakah yang tidak mencari satu dirham yang hilang dari 10 dinar yang dimiliki? Bahkan perempuan manakah yang tidak menyalakan pelita untuk mencarinya? Artinya ini pelita kalau sekarang kayak senter gitu ya, alat untuk menerangi atau pakai lilin seperti itu. Lalu perempuan manakah yang tidak menyapu lantai rumah mencari sampai ia menemukan satu dirham yang hilang? Anak-anak, tentunya Tuhan Yesus yang Maha Kaya, Maha Kuasa, Maha Mulia memberikan pengibaratan ya atau perumpamaan ini tentang perempuan yang memiliki 10 dirham. Kira-kira tujuannya apa sih? Nah, mengapa ya tujuan Tuhan Yesus ini mengajari kita tentang perumpamaan dirham yang hilang? Ada yang tahu nggak? Uang 10 dirham memang banyak. Ya, uang 10 dirham memang banyak. Apalagi bagi orang yang tidak mampu, ya, atau semisal nih, kalian atau mister nih, kita punya uang pas hanya uangnya segitu. Kita mau pergi ke supermarket nih atau ke swalayan ya, kita mau beli sesuatu tapi uangnya hanya kurang 100 perak. Semisalkan uangnya ada 20.000, kurang 100 perak jadinya berapa? Apakah bisa dikatakan 20.000? Padahal hanya kurang 100 perak. Nggak bisa ya. Nah, namun apakah artinya ya uang ini bagi orang-orang yang punya segalanya, orang-orang yang kaya atau orang-orang yang berkelimpahan harta? Kalau uang ini kurang 100 perak atau tadi perumpamaan tentang sebelumnya ada cerita ibu yang anting-antingnya hilang, mungkin udah nggak dicari ya, mending beli baru lagi, gitu. Lalu, apalagi bagi Tuhan, pencipta jagat raya dengan segala isinya yang menjadi miliknya, itu pasti lebih nggak ada artinya. Tuhan itu punya segalanya. Ingatlah ya, bahwa Tuhan bukan hanya
membahas tentang masalah perempuan yang punya 1 dirham dari 10 dirham ini yang dimilikinya. Tetapi ada hal yang jauh lebih penting, yaitu terlepas dan terpisahnya dari kisah 1 dirham yang hilang dari 10 dirham ini. Demikianlah Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang dirham yang hilang kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat pada waktu itu. Dan kepada kita pada saat ini. Kita yang mendengarkan, kita yang baca firman Tuhan juga tentunya. Tuhan ingin menyatakan kepada mereka dan kepada kita bahwa betapa besar artinya seorang yang berdosa, yang sudah terpisah, kemudian bertobat dan mau kembali kepada Tuhan. Ini penekanannya. Jika tidak demikian, mengapa Tuhan Yesus, Tuhan kita yang hidup dalam segala sesuatunya ada, kelimpahan, sukacita, damai sejahtera, tetapi rela turun ke dunia yang seharusnya Tuhan gak harus turun ke dunia, karena banyak sekali orang-orang berdosa. Nah, tapi karena orang berdosa ini, maka Yesus mau datang ke dunia, mengosongkan dirinya, mencari, mendapatkan, dan menebus hidup kita semuanya dari dosa. Lalu anak-anak, kita lihat dalam kitab Injil Lukas 15 ayat 9. Yuk dibuka dulu. Sudah? Lukas 15 ayat 9. Tuhan Yesus juga berfirman, "Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, 'Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan.'" Apabila perempuan itu sudah menemukan uang 1 dirhamnya yang hilang, maka ia akan memanggil para sahabat-sahabatnya. Ia akan memberitahukan kepada mereka tentang yang ditemukannya, tentang 1 dirham tadi ya. Ia akan menyatakan bahwa dirham yang hilang ini udah ditemukan. Wah, luar biasa ya, sampai mengajak semua teman-temannya, sahabat-sahabatnya bersukacita. Demikianlah Tuhan Yesus melukiskan sukacitanya di surga. Dia bersama-sama para malaikatnya dan orang-orang di surga, orang-orang kudus di surga akan sangat bersukacita dengan pertobatan seorang berdosa. Ya, jadi jangan merasa diri, udah aku orang-orang berdosa, aku sudah sama adikku udah nakal, suka marah-marah, suka berantem sama kakakku, bahkan yang lainnya. Hei, ingat, Tuhan suka kepada orang yang mau berubah setia kepada Tuhan. Mau merubah hati kita, merubah sikap kita sesuai yang Tuhan inginkan. Coba lihat Lukas 15 ayat 10. Firman Tuhan begini ya bunyinya, "Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang yang berdosa yang bertobat." Tuhan Yesus memberi suatu gambaran kepada mereka pada zaman itu dan kepada kita pada zaman sekarang betapa bernilainya satu orang saja yang bertobat dari segala dosanya. Betapa bernilainya pertobatan satu orang, betapa berharganya hidup anak-anak, hidup mister, hidup kita semua melebihi nilai apa? Yang tidak tergantikan. Entah itu emas, perak, berlian, permata, yang fana ini. Tentunya kalau pertobatan kita ini
lebih berharga di hadapan Tuhan. Nah, oleh sebab itu, pertobatan sekarang, yaitu dalam diri kita semua, sangat menyenangkan hati Tuhan. Inilah yang Tuhan maksudkan, ya, tentang perubahan, tentang dirham yang hilang. Jadi, berbahagialah kita yang mencari, menemukan dirham-dirham itu yang berharga, yang hilang, yaitu dalam Yesus. Selama ini kita cari. Oh, ternyata juru selamat hanya dalam diri Yesus. Kita sudah menemukannya. Tentunya kita harus bersuka cita, tapi sukacita ini juga harus kita sampaikan ke orang banyak. Ya, bercerita, oh teman-teman, Tuhan Yesus luar biasa banget dalam hidupku. Kemarin aku berdoa sama Tuhan, dan habis itu Tuhan langsung menjawab doaku. Atau yang lainnya. Ya, apa yang kita saksikan mengenai Tuhan Yesus ini tentunya membuat sukacita luar biasa bagi Tuhan. Jadi berbahagialah orang yang berdosa lalu mau bertobat, mau berdoa, mau beribadah, mau mengucap syukur dan memuji menyembah Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita semuanya dari dosa. Oke anak-anak, siap kalian untuk meninggalkan hal-hal yang jelek nih? Siap? Oke, semuanya siap ya, karena kita sekarang sudah menemukannya dalam diri Yesus. Dan Yesus pun juga menemukan kita nih, orang-orang tadi, orang-orang yang seharusnya gak berharga di mata Tuhan, tapi Tuhan buat kita berharga. Bersyukur ya kita punya Allah yang luar biasa. Oke, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman hari ini, bahwa betapa bersyukurnya kami, bahwa kami adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Dari 10 dirham dan hilang 1 ini, bahwa kami adalah 1 dirham yang sangat berharga juga di mata Tuhan. Bahkan dalam kehidupan kami, ketika menemukan 1 dirham yaitu dalam diri Yesus juga, bahwa kami sangat-sangat bersyukur. Tuhan pakai kami, Tuhan pakai kehidupan kami untuk menjadi alat Tuhan, untuk jadi berkat bagi sesama, dimanapun kami berada. Terima kasih, hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, ada ayat hafalan buat kalian. Buka sama-sama yuk, di Lukas 15 ayat 10 tadi. Ya, Lukas 15 ayat 10. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah, karena 1 orang bertobat, 1 orang berdosa yang bertobat. Oke, jangan lupa untuk dihafalkan. Oke, God bless you. Semuanya, nama saya adalah Hadasa Laticia Graciana. Saya akan memberitahu tentang kesan dan pesan saya saat selama retreat ini. Pesan dan kesan saya adalah bahwa kita tidak boleh bermain gadget untuk hal-hal yang tidak baik, dan bahwa kita adalah murid Kristus yang setia. Terima kasih. Puji Tuhan, firman Tuhan pagi ini sungguh memberkati kita ya anak-anak. Kita bersyukur karena kita dikasihi Kristus. Kita yang terhilang sudah ditemukan kembali oleh Kristus. Yuk, kita akan akhiri ibadah kita dengan menyanyikan Mars Kalem Kudus. Dengan sikap berdiri, semuanya berdiri. Berdiri tegak dengan tangan kanan di dada. Ya. Kaulah Kudus, tunas harapan bangsa, bangun tegaklah. Bangsa dan negara harap baktimu dan pengabdian.
Laskar Kristus ingat jasa gurumu dan orang tuamu. Turuti firman-Nya, kasihi sesama sebagai pelayanan. Taati pada Allah, cintalah bangsamu, Tuhan sertamu selalu. Kawan kudus tunas harapan bangsa, bangun, regahlah bangsa dan negara.